Ini adalah channel Malspes, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan berangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama langsung saja dundun. Inilah Hello Season 1 episode 4. Pada episode 4 sedikit menunjukkan kepada kita bagaimana para anak-anak sedang menjalani pelatihan Spartan. Tentu di sana kita bisa melihat ada Soren kecil, Kai kecil, Riz kecil, Bana kecil, dan tentu saja John kecil. Dari sekian banyaknya anak-anak yang menjalani pelatihan Spartan, yang tersisa sekarang hanyalah berempat saja. Lalu di masa sekarang, kamera berfokus pada John dan Dr. Halsey yang sedang berada di dalam kapal dalam perjalanan mereka menuju ke planet Eridanus 2. Singkat cerita, kapal mereka pun terlihat keluar dari sleep space dan inilah penampakan planet Eridanus 2 yang memang dikelilingi oleh cincin es. Singkat, kapalnya John pun mendarat di planet tersebut. Tapi sepertinya planet itu tampak berbeda dengan ingatan John. Karena semenjak UNSC menutup programnya di sana, tempat itu telah kembali menjadi planet gersang yang tak berpenghuni. Tanpa menunggu lama, mereka bertiga segera pergi ke hutan tempat rumahnya John berada. John dan Edun pun mulai menggali-gali untuk mencari sesuatu yang pernah John dan ayahnya kubur di sekitar sana. Tapi Dr. Halsey malah asik scroll TikTok. Singkat cerita, John akhirnya menemukannya, sebuah kotak putih yang terkubur di dalam tanah. Mereka bertiga pun segera memeriksa apa isi kotak tersebut, namun ternyata di dalam kotak itu bukanlah artefak kedua, melainkan kertas-kertas gambar artefak milik John. Tetapi ada satu gambar berbentuk cincin yang menurut John, ia tidak mengingatnya. Karena John merasa tak mendapatkan cukup petunjuk, dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya dan meminta bantuan Cortana untuk memproyeksikan bagaimana kondisi rumahnya dulu. Dr. Halsey sempat memperingati John. Wanita itu tampak cemas sembari menatap Edun. Sepertinya mereka berdua takut sesuatu yang mereka coba sembunyikan selama ini akan terungkap oleh John. Apakah itu? That's Planet Lab. John, come here. Check this out. Secara ajaib, John berhasil mengingat kenangan masa lalunya yang lain tanpa harus menyentuh artefak. Dan berkat hal tersebut, John berhasil mendapatkan sebuah petunjuk, tempat di mana keberadaan artefak kedua berada. Ketika kecil, ia pernah menyentuh artefak kedua itu, yang berada di sebuah reruntuhan. Lalu terungkap juga suatu fakta, ternyata John kecil sudah mengenal Dr. Halsey ketika John masih tinggal bersama kedua orang tuanya dulu. Berbeda dari cerita Dr. Halsey selama ini yang mengatakan pertama kali mereka bertemu adalah di panti asuhan ketika Dr. Halsey mengadopsinya. Kenyataan yang sedikit demi sedikit mulai terungkap membuat John merasa kesal karena merasa sudah dibohongi. Ia lalu mempertanyakan hal tersebut kepada Dr. Halsey, namun Halsey mengelak. Ia pun menjelaskan kalau kenangan bisa menjadi kacau. Tidak semua yang kau ingat itu mencerminkan peristiwa nyata, John, ungkap Dr. Halsey. Sementara itu di markas Splitcom, mereka mendapatkan fragmen transmisi dari kapal patroli Gladius yang diserang oleh Copenan dan Maki. Transmisi itu berupa suara Maki yang tengah melapor. Namun suaranya jadi terdengar berbeda karena hamburan elektromagnetik. Jadi mereka tidak tahu siapa yang tengah berbicara itu. Dan di situ Miranda berkata pada ayahnya kalau dia akan berusaha untuk menerjemahkan apa isi dari laporan Copenan itu. Lalu di sisi lain tanpa diduga, Kai malah mengikuti jejak John dengan melepaskan pelet hormonal di punggungnya secara diam-diam. Dan setelah itu, Kai merasa seakan membuka matanya kembali dan melihat dunia yang tampak berbeda sekarang. Dia bahkan mewarnai rambutnya sendiri menggunakan krim pembersih senjata. Padahal hal itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Spartan. What are you doing? Nothing.
with Halsey. On a mission. Lalu beberapa saat kemudian, terlihat Miranda memanfaatkan kepergian Dr. Halsey untuk melakukan penelitian terhadap artefak batu kunci. Dia memanggil ketiga Spartan yang ada, lalu meminta mereka untuk menyentuh artefaknya secara bergantian. Kan bisa aja kemungkinan John bisa mengaktifkannya karena John adalah seorang Spartan. Namun seperti yang sudah kita duga, tidak ada hal yang terjadi saat Riz dan Panak menyentuhnya. Jadi artefak itu aktif bukanlah dikarenakan John seorang Spartan. Lalu di saat giliran Kai, Miranda sedikit menyinggung dan mengomentari gaya rambut barunya itu. Wih, keren uga, kata Miranda. Gives you that idea. You don't care for us, do you, Doctor? Anything wrong, ma'am? Okay. Wait! Singkat cerita, setelah Miranda selesai melakukan uji coba kepada tim Spartan, dia segera melaporkan hasilnya. Tak jauh dari sana, Kai yang merasa takjub dengan benda-benda yang ada di ruang penelitian Miranda, secara sembarangan mulai menyentuh dan mengambil sebuah senjata bekas milik Copeland. Melihat hal tersebut, Miranda mencoba memperingatinya untuk berhati-hati. Namun, Kai malah mulai berlagak seperti Copeland dan berbicara menggunakan bahasa mereka. Ya, dia bermain-main. Membuat Miranda sadar jika Spartan tentu saja memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang Copeland lebih dari siapapun. Ia kemudian meminta bantuan mereka untuk memberikan kata-kata apa saja yang pernah mereka dengar dari makhluk-makhluk Copeland. Ya, Miranda sudah lama berusaha mempelajari dan mencoba memahami bahasa Sang Heli, bahasanya para alien. Dan dari para Spartan mungkin dia bisa mendapatkan kata-kata baru. Dan untung aja ya, bahasa mereka bukan pakai bahasa preketek, breketek, siketek. Any sign of ancient ships? You know they're... Soren bersama dengan Kuan Ha telah berhasil sampai di planet Madrigal. Namun demi keselamatan mereka, Soren berjaga-jaga dengan mendaratkan kapalnya cukup jauh dari kota utama. Singkat cerita, mereka berdua berhasil menyusup masuk ke dalam kota dengan melakukan penyamaran seadanya. Ketika di pasar, Kuan Ha bertemu dengan kenalan lamanya yang bernama Atu. Atu tak menyangka melihat Kuan yang ternyata masih hidup. Tetapi dia tak mau berbicara banyak mengingat Kuan Ha sekarang sudah menjadi buronan. Saat Kuan Ha menanyakan di mana para jenderal kelompok pemberontak yang lain, Atu hanya menyuruh Kuan untuk datang ke acara peringatan mengenang Jinha, ayahnya Kuan Ha, yang akan diadakan malam ini. Kemudian, pemuda itu pun pergi meninggalkan Kuan Ha. Come to the memorial tonight for your father. Looking for you. We shouldn't be here, please. If anyone sees... Atu, wait! Atu, wait! Please! Atu! Singkatnya, Kuan Ha dan Soren pun datang ke acara peringatan tersebut. Dan di sana Kuan Ha bertemu salah satu jenderal ayahnya yang bernama Agatha. Agatha tampak senang bercampur terkejut melihat Kuan masih hidup. Kuan Ha lalu menanyakan apa rencana yang mereka miliki. Namun sayangnya Agatha dan semua orang tampak sudah menyerah dan tak punya rencana apapun. Mengingat Binshar sudah membunuh semua jenderal dan hanya menyisakan Agatha. Wanita itu berkata bahwa penyerangan Copeland di pos penambangan air berat deuterium mereka telah mengubah keadaan. Para penduduk juga sudah melupakan tentang pemberontakan. Yang mereka takutkan saat ini adalah Copeland. Kuan pun tampak kecewa. Setelah semua perjuangan yang ayahnya lakukan, cuman ini balasan dari mereka? Menyerah pada UNSC tanpa perlawanan, ha? Protes Kuan Ha. Gadis itu lalu menuding jika Agatha telah berkhianat dan malah menimbulkan keributan karena berteriak di tempat itu. Tanpa diduga, pasukannya Binshar datang untuk membubarkan perkumpulan itu secara kasar dan paksa. Melihat hal tersebut, Soren segera membawa Kuan Ha pergi dari sana. Kok saya agak merasa kehel ya sama si Kuan Ha ini? Jelas-jelas semua rekannya dibantai habis sama makhluk Copeland. Tapi kok kayak nggak peduli gitu sama Copeland. Nggak ada dendam-dendamnya dia kepada Copeland yang udah membunuh ayahnya juga.
Kuan Ha malah lebih mentingin kekuasaan planet Madrigal. Yet you're the only one Fincher didn't. If anyone was going to take over the rebel forces, it was you. Very much for your help. Let's go. The revolution is over. Are dead from the outposts, but Lanjut ke cerita. Saat ini Soren dikejutkan dengan kenyataan bahwa kapal miliknya berhasil ditemukan dan sedang dibajak oleh para pasukannya Pincer. Dia hanya bisa mengumpat saat melihatnya. Di situ Kuan Ha masih belum menyerah. Dia yakin masih ada orang-orang yang setia kepada ayahnya sebagai pemberontak. Soren pun berusaha membujuk gadis itu untuk berhenti. Soren paham betul keadaan sekarang tidak akan ada orang-orang yang mau berpihak pada Kuan Ha. Tapi tetap saja gadis itu keras kepala. Ia mengatakan jika mereka pulang sekarang, Soren tidak akan mendapatkan bayarannya. Ia pun mengajak pria itu untuk menemui bibinya, karena bibinya lah yang mengatur keuangan keluarganya. Ya gimana ya, kalau demi uang ya boleh-boleh saja, pikir Soren. Singkat cerita, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa menemukan di mana bibinya Kuan Ha berada. Nama wanita itu adalah Sujin, yang kemudian mengajak Kuan Ha untuk berbicara di kediamannya. Namun Soren tidak diperbolehkan ikut masuk oleh para bodyguardnya Sujin. Tidak mau hanya dia menunggu, Soren kemudian pergi untuk mencari cara bagaimana untuk pergi dari planet ini. Soren pun bertemu Kang Ojek yang bisa mengantarkan Soren ke kota sebelah yang terdapat kapal pengangkut barang. Katanya Soren bisa naik kapal itu. Namun nasib malang Kang Ojek, Soren malah merampas motornya dan mengancam menggunakan pistol. By the way, pistolnya Soren kok kayak pistol-pistolan saya dulu ya pas kecil. Di sisi lain, keberadaan Soren dan Kuan Ha ternyata telah diketahui oleh Pincer, dan karena itu Pincer pun menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Franco untuk memburu dan membunuh Kuan Ha. Sementara itu, Sujin memberitahu Kuan Ha bahwa uang keluarga mereka sudah habis. Jin Ha, ayahnya Kuan Ha, sudah menggunakan semua uang mereka demi upaya revolusi. Sujin bercerita jika semua itu dimulai sejak Jin Ha mengunjungi suatu kelompok yang ada di padang pasir bernama kelompok mistik. Setelah pulang dari sana, Jin Ha jadi sangat berdedikasi untuk melakukan pemberontakan. Dan di saat yang sama, Franco di luar sana tampak sedang membantai para bodyguardnya Sujin dengan sangat mudahnya. Kuan Ha lalu bertanya pada Sujin di manakah kelompok mistik itu berada. Tentu saja bibi Sujin tidak mau mengatakannya. Dan Kuan Ha terus memaksa Sujin agar memberitahunya. Namun Franco tiba-tiba saja datang lalu membunuh Sujin yang menghalanginya. Hampir saja Kuan akan dibunuh, tetapi untungnya Soren datang tepat waktu menembaki wanita asasin itu. Sayangnya tembakan Soren hanya mengenai lengan Franco dan wanita itu berhasil kabur dengan lincahnya. Kuan Ha tampak menangis bersedih melihat Sujin bibinya sudah meninggoy. Soren yang melihatnya segera menarik gadis itu untuk pergi karena tak ada waktu untuk bersedih sekarang. Mereka berdua sedang dalam incaran. Ketika di luar, pasukan Pincer ternyata sudah menunggu mereka dan mulai menembaki. Untungnya tak ada satupun peluru yang mengenai mereka. Soren dan Kuan Ha pun berhasil menaiki motor lalu kabur. Meskipun sempat terjadi aksi kejar-kejaran antar motor dengan pasukan Pincer, namun Soren si driver handal mampu mengatasinya. Di markas Splitcom, Miranda dengan dibantu oleh Kai berusaha menerjemahkan laporan kopenan asing yang didapatkan dari transmisi kapal Gladius itu. Berkat bantuan dari Kai, Miranda akhirnya berhasil menerjemahkannya. Intinya sih, laporan itu adalah tentang batu kunci. Dan ya, meskipun berhasil menerjemahkannya, informasi itu tidak terlalu berguna bagi mereka. Setelah terjadi percakapan cukup lama di antara mereka, Miranda menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kai tampak ekspresif layaknya manusia normal. Tentu saja karena Kai sudah melepaskan pelet hormonalnya. Dia pun lalu berkata bahwa Dr. Halsey pasti tidak akan menyukai hal itu. Tetapi Miranda berpikir mungkin saja Kai bersikap demikian karena adanya kerusakan sistem.
Lalu di bagian akhir, memperlihatkan John yang akhirnya berhasil menemukan lubang reruntuhan tempat artefak kedua itu berada. Dia segera masuk ke sana diikuti oleh Dr. Halsey di belakangnya. Dan tidak butuh waktu lama sampai John menemukannya. Artefak batu kunci kedua yang ukurannya lebih besar dari yang pertama, namun tertutupi oleh kristal. Dr. Halsey tampak sangat puas karena pencarian mereka membuahkan hasil. Halo, bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan Borangan tentang episode kali ini? Berikan penilaian dari 1 sampai 10 ya di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.